Oke, sebentar sebelum kita mulai ke materinya, ke sesi yang akan ini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama itu adalah bahwa kami itu bukan yang paling tahu, sama sekali enggak gitu ya. Jadi kalau kami lebih dari teman-teman, mungkin cuma lebih duluan tahu, itu doang gitu. Jadi jangan merasa kecil, merasa apa ini itu gitu. Nah, kalau saya boleh membanggakan tentang apa yang kebanyakan dosen-dosen kami punya adalah ini, bahwa kami itu take nothing for granted. Itu gitu. Jadi kalau kita punya bertemu dengan statement, kita bertemu ini, kita nggak puas hanya sekedar mengerti statement itu. Kita mau tahu kenapa seperti itu, apa yang menyebabkan seperti itu. Nah, itulah menurut saya teman-teman yang perlu teman-teman tularkan pada siswa. Bukan soal pengetahuannya. Pengetahuannya bisa dicari kapanpun, dimanapun. Nggak harus lewat ITB. Sekarang ini di YouTube udah banyak sekali materi-materi yang luar biasa. Tapi yang teman-teman bisa lakukan adalah apa? Menginspirasi mereka untuk selalu siap untuk bertanya. Selalu seperti itu. Mau tahu lebih dalam. Dan harganya mahal. Mahalnya apa? Bahwa mungkin kita juga akan ditanyai oleh mereka. Dan Pak Erik di sini mungkin jadi saksinya bisa ya, bahwa saya pun kalau ditanya nggak selalu saya bisa jawab. Nggak selalu saya bisa jawab, tapi jadikan itu sebagai sebuah undangan untuk masuk lebih dalam lagi gitu. Nah, dengan cara begitu teman-teman kita tuh akan, anak-anak yang kita didik tuh akan terinspirasi untuk mau terus bertanya gitu. Dan dengar saya baik-baik ya teman-teman ya, selama anak-anak itu mau bertanya, masa depan Indonesia tuh cerah. Ya, lepas dari kita taunya segimana, itu ngejar pengetahuan tuh gampang. Yang penting mau terus bertanya. Terus yang kedua, yang penting banget. Tadi disebut-sebut Mount Everest ya. Siapa yang suka hiking di sini? Satu, mendaki. Lebih sadis lagi suka mendaki. Sadar nggak sih? Ya, bener nggak? Correct me if I'm wrong. Hiking atau mendaki gunung, yang paling sulit itu yang pertama. Kalau udah dilakukan sekali, terus kita ngulang, jauh lebih mudah. Setuju ya? Dengan demikian sama Pak Erik, saya hanya bisa menduga apa yang menjadi kesulitan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di lapang lebih tahu dengannya. Jadi kalau kami terkesan sok tahu ngajarin itu, mohon maaf, bukan itu sebenarnya. Kami berharap bapak-bapak dan ibu-ibu bisa kasih masukan di mana kesulitannya, supaya kami bisa mungkin curah ide buat teman-teman sekalian di situ. Itu tujuannya. Dan kalau bisa join sama teman-teman di sini untuk belajar bareng-bareng di S2 matematika maupun pengajaran matematika. Kalau nggak bisa gimana? Ini yang saya impikan sebenarnya. At least awal ini, pertemuan ini bisa jadi starting up dari sebuah kelompok belajar. Simpan nomor teman-teman tetap ada di sini. Buat WA group kalau perlu. Begitu ada pertanyaan atau apa, sampaikan di grup itu dan kita bisa ngobrol. Workshopnya mungkin cuma bisa setahun sekali. Tapi pertanyaan Bapak dan Ibu bisa kita jawab setiap hari. Enggak sih setiap hari sih. Tiap bulan kali ya gitu ya. Tiap hari emang kita nggak ada kerjaan gitu. Gitu ya. Tapi tanyakan ini itu dan kita bisa belajar. Kita sekarang ini ya, kita udah dibantu dengan luar biasa banget. Ada Zoom. Ya, begitu ada kesulitan kita benar-benar perlu ngobrol, perlu tektokan istilahnya. Kita buka Zoom, ketemu bareng-bareng, kita bisa bahas kesulitan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, jadi saya berharap banget nih, nggak jaim-jaiman sekarang ini, tapi benar-benar kita mau buka kesulitan saya apa, supaya kita bisa bantu sama-sama. Ya, jadi berharap interaksi ini akan jauh lebih intens daripada apa yang kita lihat di kelas ini. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, Albert Einstein pernah bilang seperti ini, mungkin kita tidak berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, ya mungkin kita gagal menjawab sebuah pertanyaan, tapi yang tidak boleh terjadi adalah apa? Kita kehilangan holy curiosity. Waktu keingintahuan kita padam,
Di situ proses belajar berhenti. Ya, jadi jangan kehilangan itu. Sip. Saya akan pakai iPad saya. Jadi mohon izin, saya udah dibuat jadi host. Karena saya perlu share ini. Mau pakai pointer, Pak? Nggak usah, kayaknya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Tapi di situ kenapa masih ini? Ada lag ya. Oke, jadi kita mau bicara sekarang tentang limit. Dan saya nggak akan mulai dari ini, saya akan mulai dari ini dulu. Nih, ya, kurang besar nih. Kita punya limit yang sangat sederhana di sini ya. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, apa yang teman-teman lakukan? Substitusi, diganti X-nya dengan 0. Begitu diganti dengan 0, apa yang terjadi? Selesai. 0 tambah 0 kurang 1 sama dengan min 1. Gitu. Betul nggak teman-teman? Nah, sip. Soal yang gampang ya. Ngomong buat apa ke Mount Everest kalau belajarnya cuma gini teman-teman. Nah, nih sekarang ini. Yuk, gimana? Kok curang? Tadi disubstitusi. Hah? Tadi disubstitusi. Kok sekarang difaktorkan? Kenapa difaktorkan? Kalau disubstitusi penyebutnya 0. Kata Pak Erik haram ya? Iya haram kalau penyebutnya 0. Jadi kita lakukan perbuatan tercela pemfaktoran. Oh ya maaf teman-teman. Yuk. Limit X menuju 1 kita faktorkan jadi apa? X kurang 1 dikali dengan X plus 1. Lalu dibagi dengan X min 1. Lalu apa yang kita lakukan? Coret. Pinter. Apa yang dicoret? X min 1. Kenapa dicoret? Kenapa dicoret X min 1-nya? Masa? Karena kita menjamin bahwa si X min 1 itu tidak 0. Nah, kenapa bisa X min 1-nya nggak 0? Karena X-nya mendekati 1 sehingga... X-nya mendekati 1, berarti X-nya tidak 1. Nyebelin nggak? Ya, barusan gimana? Barusan kenapa dimasukin 0? Tuh, tadi barusan kita ngelakuin apa? Substitusi ya. Apa artinya substitusi? X-nya diganti dengan... Kok ada perbedaan perlakuan sekarang? Tiba-tiba di sini kita lakukan sesuatu, yaitu apa? Dicoret. Dengan perkataan, dia boleh dicoret karena tidak sama dengan 0. Tahu dari mana tidak sama dengan 0? Karena X-nya tidak sama dengan 1. Lebih gila lagi teman-teman, adalah langkah berikutnya. Sampai sini, jawabannya adalah 2. Kenapa? Ya diganti Pak X-nya 1. Loh. Ya toh, diganti X-nya 1 kan? Barusan di sini kita coret dengan janji tidak sama dengan 1. Kok di sini jadi 1? Nah, kalau orang-orang siswa kita merasa kita ini orang-orang yang liar, bahasa Jermannya, wajar nggak sih? Wajar. Ya nggak? Di satu sisi kita bicara X-nya tidak sama dengan 1, one step ahead, kita bilang X-nya sama dengan 1. Wow. Oke? Nah, salah nggak? Enggak. Bener nggak ini limitnya 2? Bener. Nenek-nenek mau mati besok, maupun nenek-nenek yang udah mati bangkit lagi, setuju bahwa limit ini 2. Ya toh, nggak ada yang keberatan dengan itu, bahwa limit ini tuh benar-benar 2. Nggak ada yang keberatan dengan itu. Yang menjadi masalah di sini adalah apa? Argumentasi kita. Argumentasi kita. Dan gara-gara argumentasi kita itu, kalau di sini cuma lucu-lucuan. Bahwa ya di atas dibilang nggak sama dengan 1, kemudian di sini nggak sama dengan 1. Tapi begitu kita masuk ke yang ini, hayo.
Mau diapain? Mau diapain teman-teman? Ya toh, stres ini. Jadi yang dapat kita lakukan hanyalah ini. Dosa. Betul? Hanya itu saja yang dapat kita lakukan di sini. Ngerti teman? Ya? Di akhir kuliah ini saya berharap akan bisa memperlihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mengapa ini satu. Oke? Kita akan melihat mengapa limit ini sama dengan satu. Ya? Nah, itu problemnya. Di mana kita tidak bisa melakukan substitusi, kita akan stres. Dan sekarang, kalau saya tahu limit sin X per X ini sama dengan 1, berapa ini? Ini siapa ini? Bulatkan ke bawah. Oke, berapa? 1. Kenapa? Karena sin X per X 1 kan ya? 1 kalau dibulatkan ke bawah berapa? 1 ya? Iya juga kali ya, ini 1 ya? Hah? Setuju? Ya, kalau kita berpikir bahwa limit, dengar saya baik-baik, kalau kita berpikir bahwa limit itu adalah nilai fungsi di titik itu, maka jawaban ini 1. Tapi justru nggak begitu. Limit itu justru bukan berbicara nilai di situ. Limit berbicara tentang perilaku fungsi di sekitar itu. Oke? Di sekitar itu. Itu yang bisa kita lakukan. Masih ingat, jadi bocor, nggak apa-apa lah ya Pak Erik ya. Yuk, masih ingat gambarnya Pak Erik? Yang mana Pak? Banyak Pak Erik gambar. Oh ya maaf. Maaf teman-teman. Nih. Setuju? Terus Pak Erik gambar apa? Lingkaran. Tuh. Lingkaran dengan jari-jari 1 ya. Itu yang Pak Erik gambar. Terus kemudian Pak Erik gambar ini nih. Tuh, ini garis. Kalau ini lingkaran yang berjari-jari 1, maka ini 1. Setuju? Kalau ini berapa? Yang hijau ini adalah sin X. Kalau yang ungu apa? Panjang busur ya. Panjang busur di hadapan sudut ya. Dengan lingkaran jari-jarinya berapa? Oh, X ya. Betul. Bagaimana hubungan antara sin X dan X? Setuju? Yang hijau ini lebih pendek dari ini. Paham? Paham? Ya, anggap X-nya positif. Artinya apa? Artinya kalau semua ini positif ya, saya bagi dengan X, saya dapat sin X per X selalu lebih kecil sama dengan 1. Berarti ini 0. Kenapa? Karena sin X dibagi X selalu lebih kecil 1. Yang lebih kecil 1 kalau kita bulatkan, akan 0. At least ini benar untuk yang ini. Kalau saya mendekati 0-nya dari kanan. Lihat ya, beda banget nggak? Beda banget nggak? Kalau kita berpikir bahwa nilai fungsi itu adalah limit, jawabannya 1. Dan masuk neraka dong jawabannya 1 ya. Gitu. Ini jawabannya 0. Kalau limitnya menuju 0 dari kanan ini. Karena apa? Karena saya tahu bahwa sin X dibagi X itu selalu lebih kecil dari 1. Argumen yang sama bisa saya gunakan untuk yang negatif. Tapi harus sedikit lebih hati-hati. Which maybe we'll do it later. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi yang ingin saya perlihatkan lewat contoh ini adalah apa? Jangan pernah berpikir limit itu adalah nilai di satu titik tertentu. Justru sama sekali nggak berbicara tentang titik itu.
Ngerti? Kalau saya bicara limit X mendekati saya, berarti saya sedang berbicara nilai fungsi di mana-mana di sekitar saya, kecuali di saya. Di sayanya boleh terdefinisi, di sayanya boleh tidak terdefinisi, nobody care. Tapi yang kita mau tahu hanya perilakunya di sekitar saya. Ngerti teman-teman? Ngerti nggak teman-teman? Bisa menghargai nggak? Bahwa ketika saya tahu ini, berarti apa? Saya tahu bahwa nilai fungsi ini harus selalu di bawah 1 semuanya. Makanya ketika dibulatkan ke bawah nilainya, ngerti teman-teman? Lihat nggak? Begitu kita kayak lagi dimarahin, enggak dimarahin ini teman-teman, ya enggak gitu. Tapi justru itu, ngerti ya? Jadi dengan cara seperti itu kita mengarahkan mereka untuk dengan berpikir bahwa limit adalah nilai fungsi, kita membuang begitu banyak informasi loh. Ya, begitu banyak informasi yang kita buang. Paham nggak itu? Paham nggak itu teman-teman? Dan mungkin contoh yang lebih heboh lagi dari ini, kayaknya habis. Oh ya, oke. Kalau saya definisikan ini, fx, oh jangan pakai merah, nanti disangka marah lagi. Saya kasih fungsi gini, fx nilainya adalah, let's say, x kuadrat minus 4 dibagi x min 2, kalau x-nya tidak sama dengan 2. Dan nilainya 8 kalau x sama dengan 2. Kalau saya tanya limit x menuju 2 dari fx, apakah jawabannya 8? Tentu saja tidak. Loh, kan substitusi. Ya toh, kalau substitusi berarti x-nya 8 kan? Ya enggak? F2-nya 8 kan? Seperti gitu. Tapi karena kita tahu bahwa limit x menuju 2 adalah artinya x-nya mendekati 2 tetapi tidak sama dengan 2, justru ini enggak perlu. Yang saya butuhkan justru ini saja. Apa yang terjadi di sini itu memberikan saya informasi tentang hal ini. Dan kalau saya hitung ini, jawabannya berapa? 4. Jadi saya tahu bahwa di sekitar 2, fungsinya akan berada di 4, kecuali di 2. Nilainya 8. Coba kalau mikirnya substitusi. Stres nggak? Ngerti? Teman-teman ya. Nah, apa yang menjadi kesulitan ketika kita mengajarkan konsep ini pada teman-teman anak SMA seperti itu? Dengar saya baik-baik. Di kebanyakan dari teman-teman yang guru pasti pernah punya education, entah di pendidikan matematika atau malah di bidang matematika itu sendiri. Betul? Nah, seringkali kita itu diberikan sebuah informasi yang menakut-nakuti bahwa matematika tidak boleh pakai gambar. Salah banget. Yang nggak boleh di matematika pakai gambar adalah membuktikan sesuatu. Nggak pakai gambar itu nggak boleh. Tetapi menggambar itu sangat boleh. Justru ketika kita menggambarkan situasinya, kita jadi mengerti apa yang harus kita buktikan. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi menggambar jangan ditinggalkan. Ketika kita menghitung soal limit, mengerjakan limit, jangan pernah mulai dari fungsi begini. Tapi mulailah dengan tabel seperti ini. Ya, ketika kita melakukan dengan tabel ini zaman saya sekolah susah banget bikinnya. Harus pakai kalkulator gigituan, sampai pegel baru jadi kayak begini. Kalau sekarang pakai Microsoft Excel, kita bisa lakukan bersama-sama di dalam kelas. Ya, apa yang saya lakukan di sini? Yang saya lakukan di sini adalah lihat, ini kolom untuk X. Lalu saya buat X-nya dari minus 0,01 sampai 0,1. Saya tambahkan dengan delta yang besarnya 0,01. Jadi saya list X-nya gini aja. Lalu sebelahnya fungsi yang pertama yang saya tinjau, yaitu 2X.
Oke? 2X didapat dari mana? Tinggal 2 dikali dengan ini. Saya dapat seperti ini. Lalu kita bisa bilang sama anak-anak, coba lihat. Nilainya menuju kemana? Oh kurang. Kecilin lagi 0,01-nya. Kita buat lagi, lihat. Oh, mereka jadi bisa fun. Melihat bahwa yang dimaksud dengan limit itu apa. Paham nggak? Nggak langsung sebuah objek matematik yang begitu abstrak yang namanya fungsi. Kayak gitu. Nih, fx sama dengan x kuadrat. Berarti ini dikuadratkan, betul? Hitung kayak gini. Nah, yang ini oke lah. Ini minus, yang ini plus. Tahu dong ya, karena kuadrat nggak pernah bisa negatif kan ya? Setuju nggak? Jadi sama positif. Tapi lihat ini. Ini positif semua? Ya, 2x. Ini positif semua? Ya, x kuadrat. Dua-duanya menuju ke 0? Dua-duanya menuju 0? Setuju? Ada perbedaan? Ini limitnya sama-sama 0 ya. Jadi seakan-akan kalau pakai bahasa nakal, saya tanya gini, apakah 0 ini sama dengan 0 ini? Ya sama lah gitu kan. Tapi ada bedanya nggak? Karena limit itu bukan bicara nilai. Limit bicara perilaku. Ada beda nggak antara ini dengan ini? Siapa yang bisa lihat bedanya? Pak Erik nggak boleh jawab. Dari kalau dilihat dari pergantian X-nya, the difference itu berbeda. Kalau ini Exactly. Nama. Henry. Wow, keren. Yang Henry bilang apa? Ini menuju 0 jauh lebih cepat daripada ini. Ngerti? Dan membandingkan kecepatan menuju 0, itu yang kita lakukan ketika kita menggunakan dalil L'Hopital. Siapa yang lebih cepat? Kalau yang atas lebih cepat, limitnya 0. Kalau yang bawah lebih cepat, limitnya tak hingga. Kalau imbang, ya, wah kita semua mengajarkan bentuk tak tentu itu sebagai satu ajaran agama yang nggak boleh dibantah ya. Betul nggak sih? Turun dari langit kayak begini, lakukan. Enggak, bandingkan. Lihat tuh. Kalau ini saya bagi dengan ini, besarnya akan kecil sekali karena ini jauh lebih besar dari ini. Dan seterusnya. So you are comparing speed of convergence. Ngerti teman-teman? Hanya menggunakan modal apa? Excel gitu loh. Tapi apa yang tadinya agamawi buat anak-anak jadi sesuatu yang sangat real. Iya loh, saya lihat ini. Oke ya, teman-teman S2 PM yang butuh topik penelitian. Oke, mainkan seperti itu gitu teman-teman. Ngerti ya? Kita bisa lihat ini. Yuk lanjut lagi. Nih. Ini fungsi apa ini? Sama yang tadi ya. Bulatkan ke bawah dibagi sama X. Tuh lihat. Sekarang kalau fungsi ini saya punya perilaku yang berbeda. Kalau saya datang dari kanan, look. Wow. That's huge. Betul nggak? Makin lama membesar. Sedangkan kalau saya datang dari kiri, 0 terus. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kok aneh ya ini ya? Kalau X lebih besar dari 1 enggak. Tapi kan kita hanya pedulinya di sekitar 0 ya. Betul nggak? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi dari satu contoh ini saja, Anda bisa lihat apa? Banyak banget. Kita bisa spend 2 jam di kelas, having a lot of fun. Ya toh? Mungkin mereka ujian akan tetap susah. Mungkin gitu. Tapi at least they know what they're doing. Ya enggak? Bahwa kali ini saya belum bisa mengerjakan sesuatu dan beres. Tapi sekarang saya tahu apa artinya itu. Dan saya bisa pakai ini untuk lakukan yang lain. Sin X tadi tuh. Tuh, sin X per X nih. Lihat.
menuju ke berapa? 1 ya, lihat. Ngerti teman-teman? Dan tadi saya bilang apa? Selalu lebih kecil dari 1 ya. Betul nggak? Selalu lebih kecil dari 1 ya. Benar nggak? Lebih kecil 1. Lebih kecil? Lebih kecil. Ini kalau dibuletin kemana? Ke 0. Ini 0 juga. Jadi dia cuma 1 di mana? Di 0. Di tempat lain nggak? Kalau kamu melihat ini Pak ada 1, 2. Ini gara-gara kebegoannya Excel. Jadi akurasinya udah nggak dipenuhi lagi, jadi dianggap ini mah 1 yang menginput, ini rada-rada kurang kerjaan katanya gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Excel hampir semua, bahkan di handphone kita juga udah ada Excel itu. Lihat nggak? Dan kita mengabaikan semua itu, langsung masuk mengerjakan soal-soal yang alhamdulillah anak-anak kita jadi mampu untuk mengerjakan apapun sambil nggak pernah tahu apa yang dia hitung. Serem nggak itu teman-teman? Serem ya? Kayak orang belajar masak. Ya, tambahkan garam. Kenapa? Tahu. Pokoknya disuruhnya begitu. Betul. Nggak pernah sadar bahwa menambahkan garam tuh fungsinya mau apa. Kalau makanan yang saya bawa tuh sudah cukup asin, apa perlu ditambahkan garam ketika saya mengolah makanannya? Paham? Paham? Nah, itu yang menjadi mimpi kami di kelompok ini. Berusaha membuat matematika itu bukan menjadi sebuah semburan-semburan dukun. Tahu semburan dukun? Kalau dukun, orang datang ke dukun bawa penyakit, terus dia kumur-kumur disembur kan. Penyakitnya apapun disembur juga gitu kan. Kayak gitu. Nah enggak, kami berharap ini menjadi satu tempat di mana kita bisa bertukar pikiran. Satu cara menggunakan Excel seperti ini ya. Dan Anda bisa coba fungsinya apapun yang Anda mau. Kayak gini. Cara lain sekarang, tuh, pakai satu program yang namanya GeoGebra. GeoGebra itu gratis. Ya kan? Ya ada yang nggak gratis sih gitu kan. Tapi kan kamu nggak perlu yang nggak gratis ya. Betul, bisa pakai GeoGebra yang gratis aja, kita bisa gambarkan di sini. Wah, ini contoh yang paling sering saya gunakan ini teman-teman untuk membandingkan ini. Saya selalu bilang bahwa X kuadrat ya, itu menuju ke 0 jauh lebih cepat. Makanya saya punya limit X menuju 0 dari X kuadrat dibagi X itu 0. Ya, X-nya kecoret, tinggal X doang, limitnya 0 kan? Ya enggak? Kayak gitu. Yuk, kalau dari sini lihat, X kan di sini. Ya, kalau dia 1, ini 1. Ya, X di mana? Di sini. Tuh. Waktu X-nya jadi 0,8, apakah ini turun di sini? Enggak, turunnya di sini. Tuh. Jadi dari sini saya dropnya ke sini. Kalau saya gerak ke 0,6, ada di sini. Lihat nggak? Jauh lebih cepat. Tuh. Jadi seakan-akan si X-nya belum nyampe ke 0, X kuadrat udah nyampe ke 0. Modalnya apa? GeoGebra dan 2 jari telunjuk. Seperti itu. Paham teman-teman? Nah menurut saya, kalau saja guru saya dulu mengajarkan ini, life become a lot easier, isn't it? Saya jadi tahu, apa yang harus kita lakukan gitu. Oh, ngerti dari situ. Paham ya? Paham ya? Nggak sekedar menghitung apa yang wajib gitu loh. Itu kalau X kuadrat sama 2X. Tuh, ini yang mana nih? Oh, ini yang ini nih, tuh. Ya? Jadi sebenarnya yang tadi kita hitung dengan menggunakan tabel itu mau memperlihatkan ini nih, bahwa dari sini ke sini nilainya 1. Kalau dari sini ke sini nilainya menuju ke Tahingga. Karena apa? Karena ya itu tadi. Paham ya? Paham ya? Selalu seperti itu. Good. Bosan? Bosan? Nah, ini lagi. Ini juga lucu nih. F1 sama dengan sin X bin X.
Itu ya. Dibagi dengan X pangkat 3. Itu akan nyampe-nya ke sini nih. Ini yang hijau nih. Sin X dikurangi X dibagi dengan X min 3. Oke? Nah, kalau kita lihat balik lagi ke tabel. Yuk, lihat. Tuh. Sin X dikurangi X min 3. Dia akan menuju ke berapa? 0,-16666 dan seterusnya ya. Ini berarti kalau saya kecilin lagi kemungkinan 5 ini akan jadi 6 juga ya. Terus ini jadi 6 juga, jadi akan dekat ke mana? Minus 0,16666 gitu ya. Betul? Ini bilangan apa? Rasional. Tahu dari mana? Berulang. Berarti kita bisa tulis jadi pecahan. Yuk. Gimana? Dimisalin dulu Pak sebelum dikasih ya. Oke. Setelah itu apa? Dikali 100. Pintar. Kenapa 100 Pak? Kenapa 100? Iya biar bagus saja. Enggak lah. Gitu ya. Hah? Enggak lah. Kali 10 juga cukup kali ya. Kan yang berulang satu angka ya. Iya kali 10 aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Pelit. Yuk kali 10 jadi apa? Setuju? Habis itu diapain? Pintar. Jadi berapa? Jadi berapa? Dan ini juga gitu ya. Oh, berarti saya tahu ini. Ya. Oke? Mengerti? Lihat ya. Natural banget kan ya. Hanya mempelajari tabel tadi gitu loh. Oke? Bahwa ini bukan teorinya. Betul. But you have to get the feeling. Teori itu datang dari percobaan-percobaan ini, teman-teman. Setelah dia nyoba, setelah dia buat gini, dia buat gitu, baru terus kemudian teorinya lahir. Bukan teorinya lahir dari langit, terus kita tinggal mengaplikasikannya. Sama sekali nggak begitu. Ngerti? Ya? Paham? Ya, mudah-mudahan dapat ide. Gitu loh. Jadi, limit fungsi itu bukan nilai fungsi di titik itu ya. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah notasi nih. Ya, maksudnya apa? Bahwa ini tuh satu kesatuan. Ya, ini tuh satu kesatuan. Limit X menuju A dari Fx adalah L. Itu tidak pernah dimaksudkan bahwa Fx itu bisa L. Enggak. Ini tuh satu kesatuan. Ini hanya mau mengatakan sesuatu bahwa kalau X-nya mendekati A, Fx akan mendekati L. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara saya tahu saya sedang mendekati sesuatu atau tidak? Mbak Yu jenenge? Yusri. Mahendra? Oh, Yusri, oke. Yusri, ya? Saya bergerak. Apakah saya menuju Yusri? Mendekati tapi tidak menuju. Oke. Tahu dari mana Pak mendekati? Mendekati lebih dekat. Lebih dekat tuh apa? Itu cuma lebih keras doang ngomongnya Pak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang itu jangan ditiru ya contoh itu ya. Mengapa F3 adalah 5? Karena begitu. Ya, jelaskan. Kalau dia nanya, kenapa Pak? Artinya dia nggak mengerti. Ya, nah. Tahu dari mana Pak bahwa saya sedang mendekati Yusri? Jarak, exactly. Jaraknya harus semakin dekat. Jarak itu bilangan. Apa maksudnya bilangan makin dekat? Kalau hubungan itu bisa makin dekat. Ya toh?
Tapi kalau jarak, bilangan, itu nggak bisa dibilang makin dekat. Jadi, apa itu bilangannya? Mengecil. Bagus. Perhatikan saya baik-baik. Jarak saya dan Yusri, segini ya. Mengecil nggak? Mengecil nggak? Mengecil nggak? Mengecil nggak? Mengecil nggak? Saya harus berhenti di saat yang tepat. Mengecil nggak? Mengecil ya? Berarti saya mendekati Yusri? No. Bukan belum tentu. Jawabannya no. Jadi mengecil saja tidak cukup. Harus menuju no. Exactly. That's it. Bisa dipakai nggak contoh itu di kelas? Saya sudah membayangkan murid-murid Anda tertawa-tawa di kelas. Ya nggak? Kelas jadi seru. Jadi yang dinamakan dengan mendekati itu tidak cukup hanya jaraknya mengecil. Tapi harus menuju no. Exactly. Menuju no. Boleh no? Enggak boleh. Sebab bukan muhrim. Maaf. Nggak ada hubungan sama itu ya. Nggak ada hubungan sama itu. Maaf. Boleh no? Nggak boleh. Karena kalau no artinya nubruk. Bukan mendekati. Betul? Kalau mendekati kita hanya go as close as possible to that point. Dan kita mau tahu, kebayang ya, di atas sini saya punya sebuah nilai fungsi f. Yang ketika jauh, nggak tahu mungkin ada di mana. Jadi waktu saya mendekat Yusri, nilai saya itu berubah. Kemana. Terus menuju ke sesuatu nggak? Kalau menuju sesuatu, nilai itu kita sebut limit. Paham teman-teman? Saya mau tanya, kalau kita lihat penjelasan itu, make sense nggak? Make sense ya? Bukan sesuatu yang ada di awang-awang ya. Kayak gitu loh teman-teman. Ya, lebih baik saya di kalkulus pun, saya spend banyak sekali waktu untuk menjelaskan konsep. Belakangan baru tekniknya. Kalau teknik dengan drilling, latihan bisa. Konsep perlu. Terangkan konsepnya, habiskan waktu di sana. Yang penting mereka dapat sesuatu yang benar. Habis itu, skillnya gampang dibangun. Kemudian, itu yang pertama. Jadi dia sebuah notasi. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa itu bicara jarak, kata Pak Erik, jarak ngukurnya gimana? Belum sehari Pak Erik. Jarak ngukurnya gimana? Pakai apa senjata yang kita gunakan untuk mengukur jarak? Koordinat. Jauh sekali. Harga mutlak. Karena harga mutlak itu adalah jarak. Betul? Yuk, sekalian tadi. Iseng di sini teman-teman. Yuk. Semua orang tahu ini ya. Apa ini? Persamaan lingkaran, kurang lengkap Pak. Persamaan lingkaran yang gimana? Yang berpusat di A, B dengan jari-jari R. Jadi dia adalah himpunan titik-titik yang jaraknya ke A, B selalu R. Setuju? Setuju? Jadi kalau saya gambar gini. Anggap A dan B-nya positif ya. Terus kemudian saya punya lingkaran gitu. Setuju? Ini yang saya hadapi di sini. Apa yang terjadi kalau saya pandang garis Y sama dengan B? Saya hanya melihat di sepanjang garis Y sama dengan B. Setuju? Kalau Y sama dengan B, berarti ini hilang. Ya, saya cuman punya dan kata Pak Erik ini jadi setuju? Salah. Betul. Mengambil akar dari sesuatu kuadrat dapat ini. Apa artinya? Ini adalah persamaan lingkaran berdimensi 1.
Kalau saya cuma punya satu variabel, inilah persamaan lingkaran. Kalau saya punya dua variabel, ini. Kalau saya punya tiga variabel, tambah Z. But they are all same object. Cuman di R3 namanya permukaan bola. Di R4 hyper. Ya? Ngerti? Di R5 tapi objeknya sama. Itu juga satu hal yang penting, teman-teman. Sebagai guru, sebagai dosen, kita perlu bisa melihat berbagai objek yang muncul di tempat berbeda sebagai sesuatu yang sama. Oke? Penting banget itu. Itu menolong anak-anak kita banget untuk melihat bahwa matematik itu sesuatu yang satu gitu kayak gitu. Jadi senjata utama kita adalah apa? Harga mutlak. Dan dari situlah kita akan lihat benda ini. Masih ingat? Iya toh? Ada yang bertanya di grup bagaimana mengajarkan ini ke anak SMA. Apa yang paling menakutkan di sini? Nih. Hah? Ini. Ya toh? Bacanya aja nggak bisa, apalagi mengertinya, betul nggak? Hah? Iya, ini susah banget teman-teman. Jadi mbok ya jangan pakai huruf ini gitu loh. Ya toh, kalau saya ganti dengan S dan T, masalah? Anak-anak bisa baca huruf S? T? Ya kalau gitu pakai ST aja, nggak usah epsilon delta. Betul nggak sih? Serem itu epsilon delta teman-teman. Walaupun saya senang sekali dengan epsilon delta. Ada yang tahu ini nggak? Epsilon delta tuh, ini apa nih? 3. Berarti ini itu agit. Ya. Jadi, untuk setiap agit yang positif, terdapat delta. Gitu. Hanya mau mengatakan bahwa nggak ada pentingnya huruf itu. Kalau epsilon dan delta yang mengganggu, maka hilangkan mereka. Ganti dengan objek yang lain. Yang lebih mudah. Itu yang nomor satunya, pesan saya. Jangan pernah ngomong itu. Udahlah, mereka udah cukup stres dengan hidup mereka. Nggak perlu ditambah dengan epsilon dan delta. Setuju? Itu. Lalu apa yang dibilang ini? Apa yang mau dikatakan oleh statement yang panjang ini? Berapapun, itu maksudnya untuk setiap, betul? Berapapun epsilon, berapapun S, saya selalu bisa mendefinisikan T. Saya selalu bisa memilih T. Itu yang dikatakan oleh definisi ini. Sehingga apa? Kalau cuman epsilon terus milih T, nggak ada kriteria apapun, gampang dong. Ya, mungkin masa ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah lewat, tapi teman-teman yang masih mahasiswa, kalau orang tua kita cuman bilang suruh merit, suruh kawin, siapapun, lebih mudah kan? Daripada kalau harus begini, betul? Jadi syarat diikuti dengan kondisi yang harus dipenuhi. Itu yang membuat rumit. Dari sini mau bilang apa sih? Ini yang mau dikatakan. Yuk, saya punya ini. Oke? Saya punya F. F-nya kayak apa? Nggak tahu. Kalau F-nya saya tahu tinggal ngitung. Nggak usah main gini-ginian. Setuju? Saya nggak tahu F-nya berapa. Tapi katanya apa? Limitnya adalah L. Berarti saya punya bilangan L, saya punya bilangan A. Setuju? Setuju? Hanya itu yang saya tahu. Lalu apa yang dibilang? Bahwa ini, loh tar dulu, tadi si Theo itu bilang ini itu lingkaran ya. Tuh, jadi kalau saya punya X min A kecil delta, saya tahu dia adalah lingkaran yang pusatnya di A dengan jari-jari delta. That's it. Betul? Semua X yang di situ
berarti ini. Setuju? Kemudian X min A-nya lebih besar dari 0. Oh, A-nya nggak masuk. That's it. Itu yang dikatakan bagian pertama dari definisi kita. Setuju? Bagian kedua, cari L. Oke, L-nya ini ya. Betul? L-nya ini. Oh, berarti di sini nih L-nya nih. Tuh. Terus saya punya jari pusat L, jari-jarinya epsilon. Minus. Jadi saya punya apa di sini? Saya punya kayak pita. Gini. X-nya berapapun di sini. Nah, sehingga apa? Setiap X yang ada di sini, berarti yang dimaksud X yang ada di sini kan? Kalau saya hitung fx-nya, dia ada di mana? Misalkan, saya ambil X di sini. Ada di sebelah sini. Oh, berarti delta ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada X yang berada di luar sini. Kalau gitu saya kecilin deltanya. Oke, diganti sama ini. Kalau saya ada di sini, nilainya di mana? Oh, masih di sini, Pak. Berarti nggak boleh delta yang ini. Kecilin lagi. Pak, dikecilin sampai habis nggak dapat. Berarti bukan ini limitnya. Ngerti? Ngerti teman? Itu yang dimaksud dengan permainan epsilon delta. Mencoba menentukan delta yang tepat untuk ini. Supaya dia masuk ke sini. Pertanyaannya, perlu nggak anak SMA ngelihat ini? Saya rasa enggak. Enggak. Tapi teman-teman perlu tahu ini. Waktu teman-teman tahu ini, teman-teman tahu apa yang sedang terjadi di dalam benak teman-teman yang di sana. Karena ini nggak gampang. Paham? Benar-benar nggak gampang konsep ini. Jadi itulah epsilon delta yang dikenal menjadi momok buat kita. Nah, ini adalah gambaran yang lebih lucu dari apa yang saya gambar tadi tuh. Di sini. Ngerti? Ini L-nya di sini ya. Ini L-nya nih di sini nih. Limit L-nya. Nah, ini L-nya di sini nih. Nah, ini A-nya di sini. Oke? Kebayang nggak? Untuk L yang ini delta segini cukup nih. Delta saya pakai biru ya. Nih, delta segini cukup nih. Kebayang nggak kalau L-nya saya pindah ke sini untuk fungsi yang sama? Ya? Jauh kan? Nah, lihat nggak? Kalau epsilonnya segini, itu nggak ada X yang bisa memenuhi. Semuanya berada di luar sana. Paham? X yang saya ambil di sini nilai fungsinya mana? Di sini. Yang di sini, di sini. Yang di sini, di sini. Dan seterusnya. Nggak pernah bisa masuk ke dalam sini. Dan itu sebabnya kenapa dia bukan limit di situ. Limitnya nggak bisa yang ini. Nggak bisa yang ini limitnya. Ngerti? Tapi kalau kamu epsilonnya diambil terlalu gede kayak gini, jadi bisa ada ya. Kebayang nggak? Oh, nggak ngerti Pak, hapus. Maaf, ulang. Nih, jadi sekarang L-nya saya pilih di sini ya. Ini L-nya nih. Tuh. Terus epsilonnya saya ambil sampai sebeginilah kurang lebih. Kebayang? Definisi saya bilang apa? Saya harus pilih delta supaya nilainya masuk di situ. Ya delta yang ini juga udah cukup dong. Nilai fungsinya semua ada di sebelah sini kan? Masuk nggak di dalam band L epsilon, L plus epsilon dan L minus epsilon? Iya dong. Jadi cukup. Masalahnya definisinya bilang apa? Setiap. Bahwa hanya berlaku untuk satu epsilon tidak berarti limitnya seperti itu. Kalau epsilonnya saya kecilin, misalkan epsilonnya segini, itu deltanya masih benar. Tapi begitu epsilonnya segini, saya akan punya yang meleset. Begitu epsilonnya segini, lebih parah lagi, semua meleset. Paham? Itu yang dimaksud dengan limit. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan limit dan mengapa limit itu menjadi satu hal yang sangat sulit gitu di situ. Ngerti ya, teman-teman ya? Paham ya tentang epsilon delta?
Good. Nah ini contoh yang limitnya nggak ada tuh. Jadi saya pilih, bukan limitnya nggak ada, yang bukan limit. Saya pilih limitnya harusnya di sini. Saya pilih K-nya di atas sini. L-nya di atas sini nih. Harusnya limitnya di sini. Padahal saya pilih di sini. Begitu epsilonnya saya pilih cukup kecil di sini, celaka kita. Mengerti? Mengerti? Itu permainan epsilon delta, teman-teman. Ya, itu permainan epsilon delta gitu. Nah, kalau ngobrol sama teman-teman yang SMA atau anak teman-teman yang SMA gimana? Kayak gini. Oh, cuman dua pilihannya, mereka bunuh diri atau mereka bunuh Anda. Iya kan? Kayak gitu. Hanya itu pilihannya, teman-teman. Makanya jangan kasih yang seperti itu gitu. Cukup Anda perlihatkan gini, ayo nak, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan fx-nya seperti, jelek. Misalkan fx-nya seperti ini. Lalu a-nya di sini. Nah, ngobrol sama mereka. Kalau siswa kita nggak dilibatkan dalam pengajaran kita, dengan mudah mereka tertidur. Tapi waktu mereka diajak ngobrol, mereka akan reaktif, responsif terhadap ini. Terus bilang gini, kasih mereka 3 hal ini. Gambar ini kasih huruf L. Gambar ini kasih huruf K. Gambar ini kasih huruf M. Menurut Anda, limitnya tuh yang mana? Dari sini gitu. Biar mereka yang bilang, misalkan saya yakin mereka semua akan bilang L, Pak. Kenapa? Karena definisinya L. Ya, kayak gitu. Lalu cek sama mereka, kenapa menurut kamu limitnya L? Oh, karena nilai fungsinya L di situ. Bagus. Jangan dihina. Bilang bagus. Kalau gitu, sekarang Bapak bolongin fungsi ini. Terus nilainya simpen di sini. Di sini. Apakah sekarang limitnya K? Wah, mulai itu. Akan mulai terjadi. Ntar dulu ya, kalau nilai fungsinya emang di situ ya kayaknya ya. Akan mulai terjadi di situ. Nah, Anda bisa bilang, nih, si Sari berjalan di sepanjang gunung ini. Mencoba bertemu dengan Tono. Tono ada di sini. Sari pergi. Nyampe. Kecuali di fisika sudah diajarkan black holes. That we can evaporate at one point and pop up somewhere else. Ya toh? Nah dari situ mereka dapat feeling, iya ya. Kayaknya limit bukan itu. Paham? Ya coba relate dengan bahasa yang mereka tahu gitu. Di situ. Berharap mereka bisa belajar sesuatu. Kayak gitu. Makan waktu Pak. Pasti. Tapi worth it. Kenapa worth it? Once they know the truth, they can pick up. Tapi kalau mereka di depan salah, belakangannya babak belur. Paham? Sip. Terus gimana dong? Kalau saya harus mengerjakan limit. Karena kan nggak mungkin ya di soal ujian ngerjain yang kayak gini kan. Nggak mungkin limit. Yang tadi aja tuh, yang simpel tadi tuh. Ya, ini hapus nih. Hapus. Yuk. Ini berapa? Tenang. Walaupun di kepala Anda saya tahu Anda lagi substitusi nih gitu ya. Ya, ini mana no. Ini 1 gitu. Ya, nggak berarti salah jawabannya 1. Enggak, jawabannya benar 1. But what would be the explanation for that? Paham?
Nah, saya mau mengingatkan lagi sama apa yang Pak Erik ajarkan, teman-teman. Ayo, Pak Erik ajarkan tadi apa? Waktu saya punya ini, gimana menyelesaikannya? Saya tambahkan dengan coba. Saya mau nanya, kenapa ditambahinnya sama inverse-nya 3? Kenapa nggak inverse-nya 1? Boleh nggak? 1 punya inverse nggak? Ya, kalau ditambahkan dengan -1 di sini dan -1 di sini, masalah nggak? Enggak. Jadi boleh dong? Jadi itu yang kita lakukan? Tapi nggak kelar-kelar, bener. Itu adalah anak ayam turun itu kan ya. Ya nggak kelar-kelar cerita kita, teman-teman. Kenapa kita lakukan penjumlahan dengan -3 ini? Because we hate this bastard. We want to remove him from our equation. Gitu toh? Iya, itu yang kita lakukan di sini. Jadi kita tambahkan di sini. Kata siapa ini boleh? Kata aksioma yang diperlihatkan oleh Pak Erik. Sama, teman-teman. Kalau kita ketemu dengan anak SMA, terpaksa kita bekerja dengan aksioma. Cuman namanya lebih keren, teorema. Dia, begitu mereka akan nanya, Pak ini buktinya gimana? 17 tahun ke atas. Oke? Nanti, unless you understand, kalaupun ibu-ibu mau menerangkan pada mereka, bilang gini, temui saya waktu istirahat nanti ya. Karena kasihan teman-temannya yang lain akan mati berdiri di kursinya mengikuti itu. Biar dia yang pintar, jangan diabaikan. Kita terangkan di tempat lain untuk itu. Tapi terima ini sebagai sebuah, nih, dan masuk akal banget nggak sih? Tuh, kalau fungsinya konstan, berarti kan gue sepanjang masa ya segitu terus, hidup kagak maju-maju, ya segitu terus, betul? Ya nggak? Jadi limitnya untuk X menuju A berapa? Ya dialah. Ya, betul? Kayak gitu. Kalau fungsi linear gimana? Gambar aja. Gambar fungsi linear kayak begini, limitnya kemana? Oh, masuk akal. Betul? Dengan beberapa contoh itu, kita bisa memperjelas ini. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang lebih penting lagi, ini teman-teman. Nih, ini namanya teorema limit. Dengar saya baik-baik. This is the one that you need to solve all this problem. Tapi jujur, di SMA ini sering dilewat kan? Ya oke lah. Kita kagak pernah pakai kan? Kenapa? Karena di SMA kita selalu terlibat dengan G30S substitusi. Betul nggak? Itu yang selalu kita lakukan di SMA. Begitu ketemu soal substitusi. Begitu soal substitusi. That is not what limit is. Dia bilang apa? Oke, limit X menuju 0 dari fungsi ini. Kayak gimana? Tar. Perasaan ada ya? Oh iya, limit dari X kuadrat itu adalah 0 kuadrat. Bukan substitusi. Tapi teorema ini bilang limit X kuadrat adalah C kuadrat. Jadi limitnya 0. Oke, berarti limit ini 0 ya. Limit ini gimana? Oh, itu yang ini nih. Ini 0. Limit yang ini gimana? Oh, itu 1. Karena pakai yang ini. Limitnya sama dengan 1. Iya Pak, tapi ini jumlah. Kalau kita pakai ini, kalau limitnya ada, maka limit jumlah adalah jumlah limit. Limit selisih adalah selisih limit. Limit hasil kali adalah hasil kali limit. Jadi tinggal lu jumlah-jumlahin doang. 0 tambah 0 tambah 1. Jadi substitusi, Bu? Bukan. Bukan substitusi. Tapi kan substitusi. Pak, bukan. Bukan substitusi, bro. Gitu. Ngerti? Bukan substitusi. We don't do substitution here. Nah, buat Anda-Anda yang pernah ada di bangku kuliah, bahkan Anda pernah melihat ini. Kalau F continue,
Maka limit X menuju A dari Fx adalah Fa. Inilah pemberontak utamanya. Ini yang bikin kita selalu berpikir substitusi. Salah nggak ini? Tidak. Ini benar. Tapi gara-gara ini kita selalu berpikir substitusi. I propose different notation. Waktu F continue, limit dan F boleh dibalik. Oke? Itu yang dimaksud dengan limit di situ. Nggak ada substitusi di situ. Tidak boleh ada substitusi di situ. Karena substitusi sangat menyesatkan. Ya, terutama waktu kita bekerja dengan yang ini. Mana tadi tuh? Jauh ya. Maaf. Nih, udah mah memang nggak boleh disubstitusi ya. Kalau X-nya 0 meninggal dunia, terus kalau dipaksain pun celaka kita. Ngerti? Oh Pak, kalau gitu kita pakai langkah yang Bapak lakukan saja ya. Jadi limit, bagus juga tuh. X menuju 0 dari Tulisan saya udah kayak Pak Wono belum? Pak Wono tuh guru kami, teman-teman. Setuju? Setuju? Dan ini satu kan? Jadi nilai bulat satu kan? Iya. Continue enggak? Enggak. Jangan dong. Pisau ini adalah untuk motong buah. Kamu pakai buat nodong. Masuk penjara enggak? Iya, karena peruntukannya bukan itu. Teorema ini boleh dipakai kalau F-nya continue. So before you apply that, check if it is continuous there. Ngitung meriksa kekontinuannya gimana? Ya periksa limitnya. Sama aja. Sama aja. Berarti gimana? Ya udah jangan dipakai ini teman-teman gitu. Ya toh emang kagak bisa gitu loh. Ngerti teman-teman? Jadi tidak ada cara yang lebih baik selain mengerjakan dengan cara yang benar. Gitu loh teman-teman. Jadi di sini limit itu seperti itu ya. Nah, lihat yang keempat nih. Limit dari hasil bagi adalah hasil bagi dari limit. Setuju nggak? Setuju. Selama limit bawahnya tidak 0. Dan itu sebabnya kenapa kamu faktorkan terlebih dahulu. Paham nggak? Yuk kita coba ya yang itu ya. Soal yang tadi saya hina-hina itu kan. Sebagai perbuatan tercela yang super-super gitu. Ya nggak sih? Tapi teman-teman bisa lihat ya betapa tercelanya perbuatan kita itu kan. Di dalam dua line kita melakukan inkonsistensi gitu. Ya toh? Yuk. Gini kan tadi. Setuju? Terus gimana? Faktorkan, pandai sekali. Bagi, lalu coret. Kenapa boleh dicoret? Limit berarti nilainya tidak sama dengan 1. Berarti dia tidak pernah 0. Setuju? Setuju, beres. Jadi limitnya ini ya. Oke, sekarang kita tinggal limitnya sama dengan ini. Karena apa? Karena memang begitu. Karena nggak 1 bisa kecoret. X tambah 1. Tinggal pakai ini. Limit X menuju 1 dari X berapa? 1. Limit X menuju 1 dari 1 berapa? 1. Kedua limit ada. Kata teorema limit, limitnya 1 tambah 1. Bukan substitusi. Paham? Paham? Dalam limit kita tidak melakukan substitusi. Itu super tercela. Ya? Paham ya teman-teman ya? Saya akui ini akan sulit. Akan seru. Kenapa? Karena saya yakin, udah bisa membayangkan bahwa akan ada anak Anda yang bilang, Pak hasilnya sama aja. Ya toh?
Iya, hasilnya sama aja teman-teman. Ya enggak sih? Iya, 2 kali 1 juga sama dengan 2 kan? Tapi kan bukan itu yang terjadi. Ngerti teman? Jadi bahwa kenyataan bahwa hasilnya sama saja doesn't mean that what you are doing is correct. You just doing something which is nobody knows it's wrong. Gitu. Nggak berarti itu benar. Paham teman-teman? Ya, nah saya berharap ketika teman-teman menerangkan ini pada mereka, mereka akan, oh oke, saya ngerti apa yang terjadi sekarang. Paham ya? Nah jangan pakai contoh yang aneh-aneh. Untuk yang gini, Anda sedang berusaha menerangkan kan sama mereka ya, bukan sedang berusaha menyesatkan mereka kan? Ya enggak, jangan pakai contoh yang aneh-aneh. Nanti begitu dia pakai contoh yang aneh, kita baru bilang, nah ini memang susah. Mari kita coba. Tapi dengan cara ini, saya yakin kok bisa kita lakuin. Oke? Berarti setelah saya punya ini, hidup selesai? Oh enggak. Maksudnya limit dalam matematika selesai? Jawabannya enggak. Ada satu lagi senjata yang super penting. Ini tadi udah, bosen. Bosen. Betul, sekalian di sini. Yuk. Sekalian di sini, ya kita punya fungsi kayak gini kan, ya enggak? Sekalian di sini, ini satu hal yang penting banget gitu teman-teman. Kenapa waktu saya mengajar ini di matematika 1A, anak-anak di kelas saya itu pada terpesona. Wow, bukan terpesona sama saya, maksudnya sama apa yang mereka lihat di sini gitu loh teman-teman. Terpesona. Dari situ saya menyimpulkan bahwa mereka nggak pernah diajarin seperti ini. Seakan-akan ini boleh dicoret karena ada limitnya ya. Pertanyaannya, kalau tidak ada limitnya boleh saya coret nggak? Pak Erik udah bilang pagi ini. Boleh aja ya? Boleh. Jadi fx adalah x min 1 kali x tambah 1 dibagi x min 1. Ini boleh dicoret? Boleh. Tapi munculkan ini. Apa artinya? Baca. Bahwa fx itu sama dengan x plus 1 kecuali di 1. Berarti grafiknya sama persis kecuali di 1. Ini yang harus Anda munculkan. Kenapa limitnya jadi 2? Lihat. Kenapa limitnya jadi 2 di sini? Karena fungsi ini identically sama dengan x plus 1. Except at x equal to 1. Paham? Ya? Ngerti ya teman-teman ya? Satu perilaku di sini. Yaitu apa? Bahwa di sininya ini sama dengan ini. Jadi nilai fungsinya gini. Di 1 terdefinisi enggak? Enggak. Tapi perilakunya limitnya ada di sini. Loh, bagaimana dengan fungsi yang ini, Pak, kalau begitu? Ini kan begini ya. Grafiknya gimana? Grafiknya begini. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Oh, maksud dari grafik ini adalah artinya when you are approaching 0 from the right, you go up indefinitely. Kalau kata Mas Yel tadi siapa namanya? Kalau kata Mas Edo, tak terbatas. Kayak gitu. Ngerti? Ya, kalau menuju nolnya dari kiri. Tapi kalau menuju nolnya dari kanan gimana? Salah. Kalau dari kanan gitu, kalau dari kiri gimana? Dia akan menuju ke bawah. Jadi saya punya perilaku yang berbeda dari kanan dan kiri. Di sini limit x menuju 0 min dari 1/x adalah minta hingga. Artinya dia tidak terbatas. But on the negative side. Gitu loh. Jadi limit ini mau bicara ini. Terus kalau kayak gini, ayo. 1/0 berapa?
Tahi nggak apa minta nggak? Gigi lu gendut, pala lu pedes. Nggak bisa kan? Ya nggak ada ceritanya di sini teman-teman. Ngerti ya? Jadi limit itu mau bicara apa? Perilaku fungsi di sekitar situ. Waktu saya tahu gini, saya dapat gambaran. Aha, berarti efeknya itu akan menuju ke sana tuh. Kalau di sini, di sebelah sini akan menuju ke sini. Ada nggak yang sama-sama begini? Ada. Saya tinggal ganti ini dengan aha, dia akan sama-sama ke situ tuh. Ngerti? Kayak gitu. Ada nggak yang bisa datangnya cuma dari kanan doang? Ada. Dia cuma bisa datang dari kanan. Sebab kalau dari kiri masih haram kata Pak Erik. Nggak boleh ya. Akar negatif ya. Ngerti ya? Kayak gitu loh. Paham teman-teman? Jadi lihat ya. Matematik bukan dijadikan sesuatu di mana kamu punya satu soal terus jawabnya apa. No. Lebih fun menuju jawab itu. Apa yang kamu sedang lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jawaban itu. Itu lebih fun dan lebih informatif daripada jawaban itu sendiri. Jawabannya boring. Ya kayak gitulah, udah. Paham teman-teman? Paham teman-teman? Ya? Nah, terus apa yang bisa kita katakan kalau kondisinya kayak gini teman-teman? Satu hal yang penting sekali. Artinya apa? Saya bisa bergerak mendekati nol gini. Dan dijamin kalau kejadiannya kayak gini, waktu saya cukup dekat dengan nol, saya bisa melewati bilangan tertentu. Paham maksudnya? Misalkan gini, kasih saya nilai berapa? Yang gede. 1 juta, oke. Tahu nggak bahwa kalau saya cukup dekat dengan nol, yaitu 1/10 juta. Maka nilainya 1 dibagi 1/10 juta, jadi 10 juta. Lebih gede nggak dari 1 juta? Oke, karena bilangannya tadi disebut 1 juta gitu loh. Ya, kan dibilangannya dibilang 1 juta kan? 1 juta katanya, 10 pangkat 6. Maka saya bisa menemukan sebuah bilangan yang sangat dekat dengan 0, yaitu 10 pangkat min 7. Ini X-nya. Kalau saya hitung 1/X-nya jadi berapa? 10 pangkat 7. Lebih besar dari 10 pangkat 6. Kurang gede. Ayo lagi. Ayo lagi gitu. Itu yang kamu dapatkan ketika kamu punya limitnya tiga. Ngerti teman-teman? You see? It's fun, isn't it? It tells you not only the value at one point, but also the behavior near that point. That's really fun. Dan ketika kita mengubahnya menjadi permainan tahi atau apa, nol yang gini gitu, kita benar-benar mengkebiri satu konsep yang indah ini menjadi sesuatu yang ngerti teman-teman? Huh? That's why I fall in love with mathematics. And my wife. Siapa tahu dia nonton gitu kan, bisa ngamuk dia gitu. Lu kawin sana sama matematik gitu. Celaka saya teman-teman. Ya, oke. Sip. Oke, ini nanti aja. Ini lagi. Squeeze theorem. Ini namanya teorema Apit. Oke? Teorema Apit ini adalah sebuah senjata yang luar biasa pentingnya di dalam matematik di sini. Lihat bahwa jika fx sama dengan gx sama dengan hx lebih kecil sama dengan kayak gini, dan limit ini sama limit ini sama, maka limit gx-nya sama dengan lx. Dan di kelas Yusri siapa? Siti. Saya selalu pakai contoh ini. Ayo kemari. Mari kemari. Nah, kurang 1, Pak Erik berarti ya. Nah, tuh contohnya gini. Ayo, Pak Erik di tengah-tengah ya. Pak Erik di tengah-tengah. Pak Erik itu adalah GX. Oke? Pak Erik itu adalah GX. Yusri adalah FX, sebelah kiri Yus. Dan siapa? Siti adalah HX, kayak gini. Waktu saya gerakan X-nya menuju bilangan tertentu, ya, dia harus menuju ke sebuah bilangan. Ya,
Misalkan bilangannya nggak tahu di mana, di sinilah bilangannya gitu. Kebayang nggak? Tapi sepanjang pergerakan, Pak Erik tidak boleh pindah sisi. Karena apa? Ini selalu berlaku. Jadi limitnya ke sini ya. Jadi Siti, kamu harus menuju ke sini nih. Saya limitnya. Ntar dulu. Gitu. Ya. Nah, Yusri juga harus menuju ke sini. Pak Erik tugasnya cuma satu. Hanya boleh berada di tengah mereka. Oke? Pak Erik menuju kemana? Nggak tahu. Itu yang kita mau cari gitu ya. Siti geser dikit ke kiri. Nah, biar ada jauh gitu ya. Kayak gitu. Sip. Saya gerakan X-nya menuju A. Go. You see? Lihat nggak? Lihat nggak? Hah? Selama Pak Erik terus harus berada di antara mereka, he has no other option but go to that point. Karena mereka tergencet oleh itu. Hence the name squeeze theorem. Teorema digencet. Ini teorema bully. Ya, paham ya? Ngerti ya? Tugasnya Siti simple sekali, menuju bilangan ini. Tugasnya Yusri simple sekali, menuju bilangan ini. Dan gara-gara itu Pak Erik tidak punya pilihan, harus menuju ke bilangan itu. That squeeze theorem. Make sense nggak? Make sense banget kan? Apalagi bully adalah praktek yang biasa di SMA kan? Thank you Pak Erik. Kasih tepuk tangan dong buat mereka teman-teman. Saya selalu pakai contoh itu untuk menjelaskan sama mereka. Jadi mereka relate, mereka bisa lihat apa yang terjadi di situ. Oke? Nah, setelah mereka menertawakan teman-temannya gitu, baru terus kemudian saya kasih lihat grafik ini sebagai contohnya gitu. Di mana saya punya satu buah F yang begini dan saya punya satu buah F lain yang begini. Dan nilai fungsinya dia benar-benar si hitam ini, namanya juga udah hitam ya. Si hitam ini benar-benar nggak happy. Dia nggak suka dibully oleh atas maupun dibully oleh bawah. And he tries to get away. I don't like this. I don't want it. Terus kayak gitu. Tapi karena mereka menggencet ini menuju ke satu titik sini, it has no other option but to converge to this point. Ngerti teman-teman? Ngerti teman-teman? Wah, kalau teman-teman di sini bisa pakai animasi atau pakai apa yang jago, wow, bisa seru banget itu. Dimana gambar ini bisa benar-benar cuman satu titik gitu ya, yang memperlihatkan gimana dia bergerak. Ayo teman-teman yang ada di komunitas-komunitas, pakai idenya untuk menggambarkan itu. Ngerti teman? Percaya deh, waktu saya berusaha mempersiapkan sebuah presentasi di kelas, itu memaksa saya berpikir, gimana caranya supaya mereka bisa mengerti. Dan itu membuat saya lebih dalam lagi masuk. So at the end of the day, you guys are the beneficiary dari semua ini. Paham ya? Paham ya teman-teman? Dan saya sangat-sangat senang kalau ada mahasiswa yang tanya dan saya nggak bisa jawab. Seru ini. Berarti itu membuat saya harus berpikir kan. Balik lagi, ini apa nih? Caranya gimana gitu. Ngerti teman-teman? Ya, itu satu teorema yang penting namanya squeeze theorem. Seperti itu. Nah, ini yang saya janjikan tadi itu ya. Nih. Ini adalah sudut theta. Ini adalah sinus theta. Dan ini adalah cos theta. Kayak gitu. Sorry, ini adalah cos theta nih. Jadi cos theta ini adalah jari-jari dari lingkaran yang baru. Berarti panjang dari ini gimana? Oh, kata Pak Erik tadi, sudut theta dikali sama jari-jarinya. Theta cos theta. Terus saya bagi dengan theta. Dapat cos theta sin theta 1. Squeeze theorem. Tuh. Dan gara-gara itu limitnya berapa? 1. Ngerti teman? Ada yang kepikir nggak? Apa saya pakai L'Hopital aja lebih gampang? Betul? Hah? Kalau pakai L'Hopital gampang banget ya. Tahu nggak? Tahu L'Hopital nggak? Halo? Marah nih. Marah sama saya. Ditanyain nggak mau jawab marah. Oh enggak ya. Yo,
Pakai L'Hopital gampang Pak. Yuk limit. Oh Bapak nih aneh-aneh aja pakai gambar-gambar kayak gitu kan setengah mati Pak. Ayo. L'Hopital X menuju 0. L'Hopital. L'Hopitak. Cos X per 1. Betul? Dan jawabnya berapa? 1. Gampang kan? Iya. Kata siapa turunan sin X itu cos X? Kata siapa? Ya kata guru dulu Pak. Oke, ya udah kita coba buktikan bahwa turunannya adalah cos X. Oke, sip. Yuk, jadi gimana? Kok namanya mau ngebuktiin harus pakai limit dong? Iya, limit X menuju 0 dari sinus X minus sinus 0 berapa? 0. Enggak, ini enggak gini nih. Salah. Terus? Susah Pak yang ini Pak. Ya, nggak jadi. Ini aja lebih gampang nih. Nah. Setuju? Terus gimana? Biasa G30S buka-buka di depan umum, betul? Kita buka ini jadi apa? Pak, Bapak ngarang amat sih. Oh ya maaf. Terus? Bagi? Sip. Sin X ya. Keluarin. Bagi H. Setuju? Tuh? Yang ini satu ya? Nggak boleh. Belum dibuktiin. Nggak boleh. Kalau kamu bilang ini 1, berarti lu nggak boleh pakai L'Hopital di sini, bro. Ya nggak? Itu namanya bulat. Paham? Ya, kalau kita ngitung ini, jadi dengan kata lain apa? Untuk membuktikan bahwa turunan dari sinus X adalah cos X, saya butuh sin X per X itu 1. Nah kalau butuh itu, berarti masih fitnah. Belum boleh dipakai. Ngerti? Jadi kita terima sebagai aksioma Pak. Ya itu tadi yang ini nih. Gambar ini membuat Anda nggak usah pakai aksioma gitu loh. Ngerti? Paham ya teman-teman ya? Jadi memang tidak ada cara lain untuk menunjukkan bahwa sinus X bagi X sama dengan 1 itu kecuali nggak bisa pakai L'Hopital. Intinya gini, saya baru ketemu satu ini, mungkin ada yang lain yang bisa menemukan cara yang lain untuk itu. Paham? Bisa teman-teman. Dan gara-gara itu kita bisa dapatkan yang ini. Good. Questions. Remark. Ada yang mau nanya nggak? Yes, sir. Konsep awal dulu nih yang masih agak ngambang. Ketika limit X mendekati A dan Fx itu sama dengan L. Ya. Karena sebetulnya sebelah kanan juga mendekati, nggak sama. Jadi mendekati L juga bukannya sama dengan L. Ya. Setuju. Tapi jawabannya jadi seolah-olah jadi sama. Gitu. Enggak. Ngerti nggak yang Bapak ini katakan? Limit X menuju A dari Fx, ini L. Apa sih bedanya? Kan ini berarti dari kiri L, dari kanan L gitu kan ya. Berarti sama dengan L dong gitu kan ya Pak ya. Yang ininya L, yang ininya L gitu kan. Berarti sama-sama L ya. Masih ingat yang saya bilang di sini tadi? Sabar. Nah, ini itu sebuah notasi. Ini sebuah satu kesatuan. Ini bukan sama dengan yang sesungguhnya. Beberapa buku tidak suka ini. Dia biasa menuliskannya begini malah. Lebih oke? Lebih. Karena apa? Kalau mendekati L-nya dari bawah, dia bisa nulis begini. Iya, benar. Kan ada kan mendekati L dari bawah. Jadi Fx-nya gini, L-nya gini, ini L nih. Nah terus kurvanya begini. Ini kan berarti mendekati L tapi selalu dari bawah. Dia pakai notasi ini.
Terus untuk yang ini, dia pakai notasi ini. Itu berarti fungsinya datang dari atas. Sangat informatif. So this equality, kesamaan ini, itu bukan benar-benar kesamaan, Pak. Ini tuh cuman notasi yang kita pilih. Kenapa nggak diperkenalkan notasi yang lain? Teman, hidup ini singkat. Ya, kalau setiap kali kita ketemu konsep yang baru, kita harus pakai notasi yang baru. Men, ya toh, kita pakai notasi yang sama dengan itu. Tapi jangan dibaca ini limit, apalagi terus pakai, mari anak-anak kita samakan suara, gitu ya. Limit X menuju A dari Fx sama dengan L. Biasakan, latih Anda untuk bilang gini, limit X menuju A dari Fx adalah L. Bukan sama dengan, adalah L. What does it mean? Adalah mendekati L. Can be from up side, can be from downside, can be from both. Kayak gitu. Ya, biasakan dengan gitu. Saya nggak pernah bilang itu, limit X menuju A dari Fx sama dengan L. Nggak pernah. Ya, kalaupun ada, biasanya keceplosan. Gitu ya. Tapi di dalam kesadaran saya, selama saya tidak mabok, saya selalu menuliskan ini, limit X menuju A dari Fx adalah L. Karena itu bukan sama dengan benar-benar, Pak. Very good question. Yes. Tentang limit trigonometri. Yes. Limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Harusnya nggak ada lagi yang limitnya X mendekati derajat 30 derajat gitu. X mendekati 30 derajat. Kok di soal-soal matematika saya masih ada mendekati derajat? Jangan marah sama saya, Pak. Itu bukan saya yang bikin soal, Pak. Itu bukan saya yang bikin soal, teman-teman. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Jangan. Saya sudah yakin sekali, teman-teman, kalau saya jadi menteri, maka saya akan pakai rompi oranye dalam 2 minggu. Because I'm so stupid with bureaucracy. I will sign everything that is delivered to on my desk. And that will send me straight to jail. Anyway, sampai mana tadi kita? Oke. Jadi nggak boleh mendekati yang derajat, harus tetap dalam. Betul sekali, teman-teman. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, derajat sudah pulang ke Jawa. Oke? Kenapa? Buruk sekali bekerja dengan derajat. Oke? Buruk sekali bekerja dengan derajat. Begitu dengan derajat, kita bilang apa? Kita mau bekerja dengan sinus minus 30 derajat. What does it mean? Minus 30 derajat. Pak, busur derajat saya tuh cuma dari 0 sampai 180. Kagak ada yang minus, bro. Betul? So that's already very wrong. Ngerti? Jadi kalau saya akan larang semua orang itu. Bahkan di kelas saya boleh tanya sama mahasiswanya, ternyata murid beliau adalah mahasiswa saya dulu tahun lalu gitu. Boleh tanya sama dia. Saya bahkan membuat aturan. Saya sengaja suka nanya, sinus berapa yang sama dengan setengah? Dan mereka suka jawab, ceplosan. 30 Pak, apa 60 gitu. Saya lupa, 30 apa 60 sih? 30 Pak. Saya udah bilang, siapa yang masih pakai derajat diizinkan untuk digampar. Sama teman sebelahnya gitu. Jadi mereka, ampun, pi per 6 Pak. Gitu, kayak gitu. Seperti itu. Karena buruk sekali kita bekerja dengan derajat itu. Mengapa? Salah satu penyebabnya adalah ini, teman-teman. Tadi Pak Erik sudah sedikit menyebutkan bahwa dia di dalam matematik kita nggak bekerja banyak dengan persamaan. Kita bekerja banyak dengan pertidaksamaan. Oke? Bahkan lebih jauh lagi, kita lebih peduli pada estimasi daripada pada exact result. Kayak gitu. Kalau saya punya sudut, ya, 30 derajat dengan 30,5 derajat. Kecil apa enggak jaraknya antara mereka? Hanya setengah derajat ya. Jawaban saya, tergantung kamu lihatnya di mana. Kalau di sini kecil, kalau di sono gede. Ngerti? Tapi kalau pi per 3 dengan pi per 3 plus epsilon, dekat nggak? Selalu dekat.
Karena itu bicara panjang. Paham? So, membicara tentang sesuatu yang dekat, itu sangat penting menggunakan radian. Karena fix, besarnya saya tahu persis berapa. Ngerti? Kalau pakai derajat, tergantung. Lihat di sini, kecil, jauh, gede banget. Ya, banyak filsuf Indonesia yang suka bilang gini, udahlah, berubah 1 derajat setiap hari. Itu kan kecil ya. Tapi dalam 1 tahun kamu akan berubah banyak sekali. Bohong. Karena 1 hari 365. Jadi udah balik lagi. Ya teman-teman. Itu ajaran paling sesat di dunia itu teman-teman. Ya. Enggak sesat sih teman-teman. Hanya kurang matematis. Ngerti ya? Oke Pak ya. Jadi harus pakai radian gitu sebenarnya. Kenapa sampai sekarang masih pakai derajat? Ya mungkin orang-orang yang bikin soal cuma ngertinya derajat Pak. Minta maaf untuk yang kayak gitu. Kalau saya lebih baik tinggalkan derajat. Yes! Chandra. Apakah kita harus berhenti mengajarkan bahwa radian itu bukan sudut? Mungkin bukan berhenti mengatakan bahwa radian itu bukan sudut ya. Tapi mengatakan gini. Kalau saya lagi-lagi ya kembali kepada gini. Bukan soal apa yang benar atau salahnya. But how do they get to that concept? Ya, jadi bagaimana cara saya mengajarkan radian? Saya mengajarkannya dengan cara begini. Saya kasih mereka sudut kayak gini dengan ini. Ya, sudut ini dengan yang ini. Terus saya tanya. Atau mungkin yang lebih ini lagi kayak gini. Oke, ini sudutnya. 30 derajat, Pak. Caranya gimana? Pakai busur derajat. Saya taruh di sini, terus saya bawa ini ke sini. Terus saya challenge mereka. Boleh nggak saya ngitung sudut? Pakai ini. Kalau saya kecilin, dia akan ngecilin. Kalau saya perbesar, dia akan membesar. Jadi bukan radian itu sudut atau apa. Enggak. Cara mengukur sudut, tetapi tidak menggunakan busur derajat, tapi menggunakan panjang busur di hadapannya. Sebenarnya ukuran radian itu apa? Panjang. Namun dimensi dari radian itu apa? Panjang. Namun saya gunakan untuk ini. Jadi kata yang tepat adalah derajat. Saya petakan satu-satu dengan radian. Nah, bagaimana supaya petanya satu-satu? Saya harus fix lingkaran mana yang saya akan jadikan acuan. Sama persis seperti ini, ketika kita mau berdagang dengan orang bule, ukuran mereka dengan ukuran saya harus sama. Supaya waktu saya janji sama mereka saya akan kirim 2,5 meter, mereka nggak akan komplain, yang lu kirim nggak 2,5 meter. Gitu. Jadi apa? Saya perlu 1 unit, segini itu 1 meter. So, 2,5 kalinya, mestinya itu yang saya janjikan sama si bule itu. Sama, di sini juga gitu. Saya mau tanya, siapa unitnya? Circle with radius 1. Ya, jadi memang betul bahwa sudut itu diukur menggunakan panjang, bukan menggunakan derajat lagi seperti itu. Ya, clear ya? Kayak gitu. Next, ada lagi berapa? Mungkin dari online ada yang nanya? Belum ada, soalnya tadi ada yang nyalain mic. Masih ada, kepencet. Oh ya, maaf. Masih ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Atau semuanya pasrah? Enggak kan ya? Hah? Hah? Kira-kira menurut teman-teman, sangat mungkin nggak ini diajarkan kepada teman-teman kita di SMA? Tergantung bahasa kita ya? Tergantung bagaimana kita mengemasnya gitu. Kalau kita mengemasnya dalam bentuk analitik, precious, yang sebenarnya wah sulit seperti itu, ya tentu mereka akan kesulitan. Oke? Dan saya kira nggak tahu di S2 pengajaran matematik juga diajarin kali gitu ya? Nggak. Bagaimana menyampaikannya dengan lebih manusiawi? Secara tersirat tuh. Jawaban kamu politis sekali teman-teman. Belum lulus ya? Oh makanya. Makanya teman-teman. Oke, ngerti teman-teman?
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mau pakai yang momen-momen terakhir ini untuk menjelaskan sesuatu yang menurut saya lebih mind blowing dari apa yang kita sudah bahas ini. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Ada yang resen, Pak. Ada yang raise hand. Yes, speak up. Ya, Sulastri. selamat sore Bapak. Sore Bu. Iya, izin tidak nyalakan kamera ya Pak, karena Ya udah. rusak. Iya, jadi dari tadi Mau pagi nanya saya apa mau menyimpulkan kok mulai-mulai jadi? eh, mau nanya Pak, maksudnya saya mau menyimpulkan pertanyaannya. Oh ya Jadi, siap. ya, jadi saya Jadi dari tadi lagi. pagi sudah ikutin ini sampai sekarang ya, sangat menarik. Berhubung saya suka matematika gitu kan Pak. Oke. Ya, dan ya seperti judulnya ini memberikan penyegaran gitu kepada saya. Nah, namun saya membayangkan ini gimana ya kalau dibuat di kelas seperti itu kan Pak. Ya mungkin kalau yang epsilon delta enggak lah, yang lain-lainnya lah gitu. Gimana ya ini kalau dibuat di kelas? Nah, seperti itu. Eh, Anak zaman sekarang tuh katanya harus aplikatif gitu kan Pak. Eh, nah, ini gimana Pak? Ada ini nggak Pak? Semacam aplikasi yang masuk akal untuk anak SMA supaya mereka nggak ngelihat ini sebagai sesuatu yang sekedar apa ya? Mungkin kalau saya pikir-pikir mereka mikirnya ini tuh nggak masuk akal gitu Pak. Cuman, Oke. nah gimana Pak? Ada nggak kayak Thank aplikasinya you. gitu, yang soal kontekstual atau gimana gitu buat mereka gitu Nah, Pak? thank you banget buat pertanyaannya Bu Terima kasih Sulastri Pak ya. ya. Mm-mm. Ya, Boleh tepuk tangan dong buat Bu Sulastri. Itu pertanyaan yang maha sulit. Tahu nggak kenapa sulitnya? Dengan ilmu SMA, aplikasi apa yang Anda harapkan? Dengan pengetahuan kita di SMA, pengetahuan aplikasi apa yang bisa kita harapkan? Maka aplikasi yang bisa kita sajikan pada teman-teman anak SMA di situ juga sangat terbatas. Kita nggak bisa bicara nilai saham karena ngitung harganya juga udah setengah mati buat mereka gitu ya. Kita nggak bisa bicara terlalu banyak dalam hal itu. Paham ya? Kayak gitu. Tapi kita bisa bicara misalkan gini. Kalau saya tahu kecepatan atau lokasi dari suatu partikel di titik tertentu. Itu saya tahu. Terus saya mau tahu berapa kecepatan rata-ratanya. Saya harus mengambil limit di situ. Itu yang mungkin paling masuk akal untuk ke sini. Ya, nah saya sih nggak tahu pengalaman ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya di kelas gimana. Tapi menurut pendapat saya, yang sebenarnya mereka butuh aplikasi ya mungkin sih, mungkin. Tapi kalau menurut saya yang mereka butuh adalah entusiasme bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu mengajarkan konsep ini dengan entusiasme yang tinggi, mereka akan terpaku melihatnya. Mungkin gak ngerti, tapi terpesona. Lumayan kan? Kayak gitu. Jadi Bu Evi kayaknya memang sulit sekali. Karena apa? Karena sangat-sangat terbatas sekali gitu. Saya nggak bisa bicara limit Pak aplikasinya di mana. Lebih banyak di fisika limit tuh aplikasinya. Dan mereka juga kesulitan dengan itu. Ya, jadi ketika saya memberikan limit yang kayak gitu, bukannya tambah ngerti, tambah stres mereka. Tapi kalau menurut saya ya, kalau sekarang mereka kita ajak melihat tabel ini. Mana tadi itu? Panjang ya. Nah ini. Mereka bisa ngerti nggak? Kalau melihat tabel ini. Ya, jadi kalau saya boleh mengusulkan pada teman-teman di sini, saya akan perlihatkan tabel ini, lalu ngobrol sama mereka, bilang gini, nih, saya punya fungsi Qx sama dengan sin X dibagi X. Kamu perhatikan nilai-nilainya. Oke? Menurut kamu, limitnya berapa di X menuju 0? Oke? Bukan saya bilang sama mereka limitnya 1. Yuk, menurut kamu berapa? Tebak ini berapa limitnya. Jadi, ajarkan mereka bukan matematika, tetapi bermatematika.
doing mathematics. Gimana doing mathematics itu? Observe data and make a scientific guess. Ini menurut kamu berapa limitnya ini? Wah, seru itu. Ada yang akan bilang 1000 kali, Pak. Ada yang bilang, kayaknya 0 gitu. Ada yang, dan kita bahas, kenapa? Kenapa kamu bilang 1000? Nggak penting salah benernya. Yang penting apa yang bikin mereka menyebutkan angka itu gitu. Ngerti ya? Ajak mereka untuk sama-sama membangun teori ini gitu. Nanti setelah itu baru kita bilang, oke, let's make a good definition for that. Ngerti teman-teman? Ya, jadi emang Bapak jagonya ngomong doang. Ini saya praktekin di kelas. Tahu nggak apa yang terjadi sebelum ini saya keluarin? Saya mikir, kira-kira mahasiswa saya akan kayak gimana ya? Mereka akan tanya apa ya nanti di kelas ya? Mereka akan bisa bingung apa? Makanya fungsi-fungsi ini juga saya tidak pilih secara random. Saya pilih dengan hati-hati untuk menggambarkan apa yang saya mau mereka mengerti. Paham ya? Paham ya? Dan ya bersyukur sampai sejauh ini mereka tidak pernah kehilangan perhatian sih untuk yang hitung gini. Jadi bukan aplikasinya yang menarik di sini, tapi apakah mereka diajak membangun itu atau menerima itu sebagai sebuah kebenaran hakiki yang tidak boleh dibantah gitu. Nah, kalau seperti itu mereka akan cenderung rebellious. Mereka bilang, I don't like that gitu. Kayak gitu. Ngerti teman-teman? Ngerti teman-teman? Ya? Yes, Chandra. Boleh. Saya melihat ini kan biasa kalau saya pakai ini saya bilang ini numerical method untuk solving something gitu ya. Saya melihat ini yang biasanya nggak kita jadikan sebuah kebiasaan. Contohnya misalnya nggak cuma buat limit, tapi kita bisa pakai buat menyelesaikan persamaan apapun. Karena nggak semua persamaan itu bisa kita selesaikan. Exactly. Contohnya misalnya selesaikan persamaan sin x sama dengan log x gitu kan. Itu mau secara aljabar gimana, tapi secara numerical sangat bisa dilakukan gitu. Ngerti nggak apa yang Chandra bilang? Ya, itu the heart of analysis, ladies and gentlemen. Yang bentar lagi mau saya masuki nih bagian itu ya. Yaitu apa? Tentang ini, aproksimasi. Oke? Dengar saya baik-baik. Jawaban eksak dari masalah itu cuman ada di masjid, di gereja, atau tempat-tempat ibadah lainnya. Di mana itu dikatakan, this is the truth. That's it. Di luar sana, semuanya aproksimasi. We can never know the truth. Never. Oke? Kalau bisa dapat itu soal yang nggak bermutu dan nggak jelas, gitu kayak gitu. Ya, jadi kita selalu berusaha mengaproksimasi. Yang Chandra bilang, saya punya contoh yang mungkin lebih sederhana dari itu, barangkali. Wah, Chandra soalnya susah. Nih, wait. Hey, I don't want you. Oke, sip. Ini dia. Berapa akar 2? Wah, pinter. 1,4? 1,4? Oke. Terus pertanyaan saya, dapat dari mana makhluk ini? Kalkulator? Iya. Penjahat kan? Ya, coba kita berpikir gini. Yuk. Saya punya 2 buah garis. Garis apa itu, Pak? Garis bilangan real. Seperti yang saya tahu di sini. Di atas sini saya tahu X. Di atas sini saya tahu, di bawah sini saya tahu akar X. Lalu saya tahu kalau di sini 1, di sini 1. Kalau di sini 4, di sini 2. Itu saya tahu. Jadi saya punya garis ini. Setuju? Sekarang 2 itu ada di mana? Ada di antara ini kan? Berarti akar 2 harus ada di antara ini. Berarti dia antara 1 dan 2.
Terlalu jauh Pak 1 dan 2. Oke, mari kita bagi 2. Berapa dia? 3, salah. 3/2, betul. Kuadratkan 3/2, berapa? 9/4. 9/4 itu 1, 2 lebih besar di sini. 9/4, betul? Betul? Si 2 ada di mana? Ada di sini atau ada di sini? Sorry, ada di sini atau ada di situ? Di situ ya? Ada di situ ya? Setuju? Ada di situ. Berarti lihat. Halo. Ya kan habis kalau di sini dan di sini Anda jawab yang manapun benar dong. Makanya di sini dan di situ gitu ya. Oke, sip. Dengan begitu saya tinggal menarik garis ini teman-teman. Nih. Karena si 2 itu ada di situ, maka yang ini nggak mungkin. Harus ada di sini. Tapi jaraknya masih setengah. Bagi 2 lagi. Kuadratkan. Lalu tanya 2-nya ada di mana. What are you doing? Approximating. Yusri, Siti, ayo. Ya tuh, mereka kasihan. I have to make you guys work, right? Nih, 2 gini, betul? Ya, ini 1, ini 4 nih kayak gitu. Betul? Saya bagi 2, terus saya cek ke sebelah sana gimana. Geser ke sini sedikit. Ya, setengah. Nih. Tuh, kalau yang memuat akar ini, saya biarkan dia di situ. Lalu bagi 2 lagi. Kalau ternyata yang memuat ini, deketin. Yuk. Apa yang dapat kamu katakan tentang jarak mereka berdua? Makin dekat ya? Makin lama kayak Pak Erik tadi kegencet tuh di tengah-tengah. Betul? Si akar 2-nya akan, thank you Bu. Udah, boleh. Ya, si akar 2-nya akan kegencet di situ ya. Tadi kata Chandra, akar 2 berapa? 1,14 ya. Makanya yang kebuang itu yang ini kan. Karena ini kan 1,5. 1,4 di sini kan. Makanya dia kebuang. Nanti next step-nya yang kebuang yang bagian bawah ini nih. Makin lama makin dekat. Itu aproksimasi gitu. Ngerti? Ya, kalau mereka dikasih lihat kayak gini, mereka jadi excited nggak? Bahwa, hey, I can do something. Ya nggak sih, teman-teman? Dengan kayak gitu. Nah, sekarang saya mau kasih teman-teman suatu problem yang lucu. Yaitu PX sama dengan 1 plus X min X kuadrat plus 3X pangkat. Gak usah khawatir dan mencoba mencari pola. Ini asal. Ya, jadi gak akan ada polanya. Plus 4X pangkat 5 deh, kayak gitu. Terus saya tanya, berapa P0,1? Bisa? Bisa ngitungnya? Nyebelin. Betul? Ngeselin, tedious, panjang, betul? Tapi bisa ya? Kamu cukup tabah menghitung 0,1 kali 0,1. Habis itu kurangin ke dia. Ya, oh Pak, saya punya cara lebih cerdas, pakai metode Horner. Boleh. Tapi pakai metode Horner pun ngitung kan? Ya, lumayan, ngitungnya lebih dikit, tapi masih lebih oke. Setuju? Setuju? Bagus. Sekarang saya tanya ini. Ngotretnya gimana? Berapa sinus 0,1? Apa yang mau dikotret? Pak, mau ngotret apa Pak? Hah? Apa yang mau dikotret supaya saya bisa tahu ini? Wah, susah Pak. Oke, saya gampangin dikit. Bukan 0,0001. Nggak sampai itu. Ini berapa? Why? Karena saya tahu limit sin X per X1. Betul?
Karena saya tahu limit sin X per X itu sama dengan apa? 1. Limit X menuju 0 dari sin X per X itu 1. What does this mean? Untuk X yang kecil banget. Maka sinus X hampir sama dengan X. Itu sebabnya nilai limitnya 1. Jadi limit bukan bicara nilai fungsi, malah bicara aproksimasi. Paham? Paham? Lucu kan? Ya, lucu nggak ini? Lucu lagi? Iya, lucu banget. Nah, tapi Pak, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana menghitung ini. Menghitung ini berapa? Ya, apakah 0,1? I don't know. Kenapa? Kan X-nya harus kecil banget ya. Kalau 0,1 cukup kecil nggak dengan itu? Jadi, bukan hanya aproksimasinya, but I also want to know how to improve my approximation. Lihat tadi menghitung akar 2, saya mulai dari 1 dan 2. Bagi 2, is it good enough? Enggak, jaraknya masih setengah. Bagi 2 lagi. Udah bagus? Belum, jaraknya masih 1/4. Bagi 2 lagi. Sampai jaraknya, sampai kepada desired accuracy that I want. Dalam masalah ini, how can I fix my approximation? Lucu kan? Seru dong matematik tuh. Seru teman-teman. Ya, masih ingat tadi saya ngitung ini? Di awal pakai tabel yang tadi tuh kali 10 ya, 1,6. Dapatnya ini ya. Betul? Dan kalau ini kita hitung, berarti dengan kata lain apa? Kalau X-nya cukup kecil, maka sin X kurangi X dibagi X pangkat 3, itu dekat sama min 1/6. Jadi saya bisa ganti ini jadi begini. Jadi saya bisa tulis sin X itu dekat sama ini. Bisa dikotret nggak? Bisa, karena dia cuma polinom. Pak, tapi binatang ini datang dari mana nih? Yang 1/6 ini ya? Betul nggak sih? Iya, itu kan ajaib banget Pak. Masa sih ajaib? Sin X itu tadi dekat sama apa? 7 juga ya. Kalau saya hitung ini gimana? Oh, saya turunin sin X ya. Jadi cos X, setuju? Berarti tanda ini mungkin masih tetap lah ya. Jadi saya punya ini jadi apa? Terus saya tulis ini. Sama kan? Sama nggak ini setengah? Min setengah. Sama ya? So limit is an approximation, ladies and gentlemen. Limit adalah sebuah aproksimasi. We need a better way of expressing this, yes. Tapi dia adalah sebuah aproksimasi. Dan gara-gara itu, apa yang nggak bisa dikotret, jadi bisa dikotret. Ayo, keluarin scientific calculator masing-masing. Ayo. 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 Tuh, makanya jarang pakai numerics ya. Gara-gara matematiknya tuh jadi kayak simbol doang. Karena ada beberapa yang merasa haram ya kalau kita pakai angka ya. Enggak, teman-teman. Jadi kita tahu apa di sini sekarang cosinus X itu pada dasarnya bisa saya hampiri dengan 1 min setengah X kuadrat. Betul? Kayak gitu. Jadi kalau saya mau menghitung cosinus dari 0,01 gitu misalkan seperti itu. Berarti dia akan apa? Saya dekati dengan 1 min setengah kali, ini berapa nih? 10 pangkat min 2 ya? 10 pangkat min 2 berarti jadi 10 pangkat min 4 ya?
Oh, berarti akan jadi 0,999. Terus di situ 5 kali ya. Oke, coba cek. Kosinus 0,01 berapa? Yes. Wow. Ibu Evi Sulastri, kalau anak di kelas Anda melihat ini, are they going to be impressed? Kalau anak siswa kita di kelas melihat ini, mereka akan impress nggak? Sesuatu yang tidak dapat kamu kotret, sekarang jadi bisa. Cakep nggak itu teman-teman? Ada yang butuh topik tugas saya? Ngerti teman-teman? Ngerti teman-teman? Ya? So mathematics is really powerful. It's really powerful. Apa yang membuat dia terlihat tidak powerful? Karena kita mengkebiri matematik itu dari kemampuannya. Kita mengubah matematik itu menjadi sebuah bunch of tricks untuk menyelesaikan masalah atau yang kayak gitu. Di dalam matematik itu ada banyak sekali, ada pola, ada aproksimasi, ada macam-macam yang kayak gitu. Dan kami benar-benar menunggu teman-teman mau ngasih pertanyaan benar-benar masalah real yang teman-teman lihat di lapang. Because that will also improve the quality of our teaching. Ya, dengan cara seperti itu. Saya berharap apa yang kami lakukan dalam satu pagi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sini. Tentu kami nggak bisa jawab semuanya, karena kami bukan Tuhan. Kami nggak tahu jawaban dari semua masalah yang teman-teman punya di sini. Tapi saya mau kasih lihat sama teman-teman di sini bahwa 15 tahun yang lalu kami pun bingung sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tapi ketika kami terus mencoba menggali dan mencoba mencari tahu, this is what we get so far. Kayak gitu. Sebelum saya serahkan kembali kepada tim, ada yang tahu ini apa? Ini adalah orang Batak paling terkenal di dunia matematik. Ya? Namanya Deret Taylor. Taylor, Panjaitan. Taylor tuh Panjaitan kan? Oh, penjahit. Oh, maaf. Lama. Nggak seru, lama. Oh maaf, soalnya udah sore kali ya. Udah sore jadi udah lowbat. Coba dicek masing-masing baterainya udah tinggal 1 strip. Kayak gitu. Oke guys, thank you.